Pada malam Jumat Kliwon 6 tahun yang lalu, aku mengalami kejadian horor yang menyeramkan. Sampai sekarang, kejadian itu masih membekas jelas di ingatanku. Mungkin ini akan menjadi sebuah pengalaman mistis paling seram sepanjang hidupku. Sebelumnya, aku tidak percaya sama sekali tentang cerita berbau mistik, hantu, dan sejenisnya. Namun, hal itu berubah setelah aku sendiri mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyeramkan dan mengerikan itu. Pengalaman ini pula yang menjadi hidayah bagiku untuk kembali ke jalan Tuhan. Sejak peristiwa itu, aku kembali rajin menjalankan sholat. Padahal sebelumnya aku termasuk pemuda yang berandal. Karena pengalaman itu, setiap malam aku menjadi rajin membaca kitab suci Al-Quran. Sebagai pemuda yang masih lajang waktu itu, setiap malam aku suka menonton hiburan musik yang sering diadakan orang pada sebuah pesta atau hajatan, baik itu di kampungku ataupun di kampung-kampung tetangga. Selain sekedar mencari hiburan, siapa tahu ada gadis yang mau denganku untuk kujadikan pacar. Biasanya kami selalu pergi berombongan dengan mengendarai sepeda motor. Nah, jadi ceritanya malam itu terpaksa aku pulang sendiri dari menonton acara musik di kampung seberang. Jarak kampungku dengan kampung seberang kurang lebih 3 km. Jalan penghubung satu-satunya dari kampungku ke kampung seberang harus melalui perkebunan sawit. Semua teman-temanku malam itu sudah pulang duluan. Sebenarnya sih salahku sendiri, karena sebelumnya kami sudah sepakat jam 11:30 malam harus sudah berkumpul di satu tempat yang sudah disepakati untuk pulang bersama-sama. Karena asiknya menonton acara itu, hingga aku lupa. Mungkin karena ditunggu-tunggu sampai pukul 12 aku belum juga muncul. Akhirnya teman-temanku memutuskan untuk pulang duluan. Dikira teman-temanku aku sudah pulang terlebih dahulu. Sialnya, malam itu aku tidak membawa kendaraan sendiri. Saat berangkat aku dibonceng sepeda motor temanku. Dengan perasaan jengkel, kuputuskan pulang sendirian dengan berjalan kaki. Jarak yang aku tempuh cukup lumayan jauh untuk ukuran jalan kaki. Perasaan takut tak jadi masalah bagiku. Dari kecil aku tak pernah kenal dengan yang namanya takut, apalagi dengan hantu. Aku sama sekali tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Suara jangkrik mengiringi langkahku menyusuri jalanan yang sunyi. Sesekali suara burung hantu terdengar di kejauhan. Pohon-pohon karet berdiri membisu berjajar di kiri dan kanan jalan. Untung saat itu bulan purnama, hingga keadaan jalan tidak begitu gelap. Untuk mengusir kesunyian, sengaja aku bersiul-siul menyanyikan lagu kegemaranku. Anehnya,
Begitu sampai di tengah-tengah kebun kelapa sawit, entah mengapa tiba-tiba saja badanku merinding. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 1 malam. Tiba-tiba sebatang cabang kayu yang cukup besar jatuh tepat di depanku. Suaranya mengejutkanku hingga jantungku hampir copot. Karena menghalangi jalan, ku coba untuk menyingkirkan. Baru saja aku mau meraih cabang kayu itu, tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan. Suara itu nyaring sekali. Hati kecilku berkata, jangan-jangan itu kuntilanak. Kuperhatikan sekelilingku, tetapi tidak ada apa-apa. Tapi kembali suara tawa cekikikan itu terdengar. Kembali kuperhatikan sekelilingku, tapi tetap aku tidak melihat apa-apa. Hanya pepohonan sawit yang berdiri mematung tertimpa cahaya bulan. Lagi-lagi suara tawa cekikikan itu terdengar. Kali ini malah lebih keras dan berulang-ulang. Benar, itu pasti kuntilanak, kataku dalam hati. Karena suara itu terus saja terdengar, aku bukannya takut, malah timbul rasa jengkel. Dengan emosi, aku berteriak, menantang. Hei, jangan ganggu aku. Kalau berani, jangan sembunyi-sembunyi. Tunjukkan wujudmu. Kau pikir aku takut? Dasar setan. Keluar kau, teriakku malam itu. Begitu aku selesai berteriak, suara tawa itu pun berhenti. Karena dari kecil aku dikenal sebagai anak yang pemberani menghadapi keadaan seperti ini. Tidak ada sedikit pun rasa takut di benakku. Malah timbul rasa penasaran. Seperti apa sih wujud kuntilanak itu? Kutunggu beberapa saat, tapi suara tawa itu tidak terdengar lagi. Dengan perasaan jengkel, kembali aku bermaksud melangkahkan kakiku. Tapi belum sempat kakiku melangkah, tiba-tiba bahuku ada yang menepuk dari belakang, diiringi sapaan suara perempuan. Refleks, lalu kuputar badanku menghadap ke belakang. Aku melihat seorang perempuan bergaun putih sedang melayang-layang di hadapanku. Entah dari mana datangnya. Aku mundur beberapa langkah ke belakang sambil memperhatikan. Kulihat matanya bolong. Aku juga mencium aroma bunga kantil saat itu. Spontan rasa takut menyergapku. Aku baru kali ini merasakan ketakutan. Jantungku berdebar kencang manakala secara tiba-tiba perempuan itu tertawa cekikikan sambil memperlihatkan taringnya. Lalu kedua tangannya diacungkan kepadaku seolah-olah ingin mencekikku. Kembali aku dibuat terkejut. Ternyata jari-jari tangannya tinggal tulang semua. Tanpa pikir panjang lagi, ku ambil langkah 1000. Melihat aku lari, kuntilanak itu pun ikut berlari mengejarku. Sekilas dapat kulihat tubuhnya melayang-layang terbang. Dengan suara cekikikannya nyaring mengerikan.
Dengan sekuat tenaga ku percepat lariku. Tapi kuntilanak itu terus saja mengejarku dengan disertai suara tawa yang menakutkan. Sementara rasa takut yang kurasakan semakin menjadi-jadi. Baru kali ini aku merasakan takut yang teramat sangat. Di saat-saat genting itu, tiba-tiba ada cahaya lampu dari arah depan. Begitu ada cahaya lampu, suara tawa kuntilanak itu pun menghilang. Dengan terengah-engah kuhentikan lariku. Kulihat ke belakang, ternyata benar kuntilanak itu sudah lenyap. Mungkin karena takut dengan cahaya lampu itu, pikirku. Sambil mengatur nafas, kutunggu cahaya lampu yang kukira lampu sepeda motor itu mendekat. Kupikir mungkin salah seorang dari temanku ingin menjemputku. Tapi semakin dekat cahaya lampu itu ke arahku, ternyata suara sepeda motor yang terdengar justru bau kemenyan dan bunga kantil yang menusuk hidung. Kembali rasa takut mulai menjalaniku. Begitu cahaya lampu itu tiba di depanku, aku pun nyaris pingsan dibuatnya. Ternyata cahaya itu adalah rombongan hantu yang sedang membawa keranda mayat. Badanku seolah tak berdarah lagi. Jantungku berdegup kencang. Keberanianku yang dulu ku bangga-banggakan hilang sudah. Mataku melotot tidak bisa dikedipkan. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Lalu tiba-tiba rombongan pembawa keranda mayat itu berhenti pas di depanku. Lalu secara serentak makhluk-makhluk mengerikan itu memalingkan wajahnya dan menatap ke arahku. Rasa takut yang kurasakan semakin menjadi-jadi. Napasku memburu karena menahan takut. Wajah makhluk itu sangat mengerikan. Mereka menatapku tajam. Lalu salah satu dari mereka datang mendekati. Wajahnya berlumuran darah mengerikan. Salah satu matanya menggantung keluar hampir copot. Isi perutnya terburai keluar. Dan jalannya pun seperti robot. Kumpulan makhluk jelek itu mendekatiku. Ingin rasanya aku lari, tapi kedua kakiku tidak dapat digerakkan. Lalu dengan cepat tangan makhluk itu mencengkram tubuhku. Ku coba meronta melepaskan cengkramannya, tapi tidak berhasil. Tenaga makhluk itu sangat kuat sekali. Tubuhku diangkatnya dengan mudah. Lalu dengan cepat tubuhku dilempar melayang menuju keranda. Dengan tiba-tiba pula penutup keranda itu terbuka sendiri. Lalu dengan telak tubuhku jatuh ke dalam keranda. Dengan cepat penutup keranda itu pun menutup kembali. Aku sudah di dalam keranda, meronta-ronta ke sana kemari. Dengan sekuat tenaga aku coba membuka penutup keranda itu, tapi penutup itu seakan terbuat dari beton dan sulit untuk mengangkatnya. Aku coba berteriak meminta pertolongan, tapi tak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulutku.
Bagai tikus terkena perangkap, aku terus saja meronta-ronta ke sana kemari, sambil terus berusaha membuka penutup keranda. Pada saat bersamaan, makhluk-makhluk itu tertawa mengerikan. Kemudian mereka mulai lagi berjalan dan membawaku dan terus meronta-ronta. Karena dicekam rasa takut yang teramat sangat, ditambah tenagaku yang semakin lemah, akhirnya aku pun jatuh pingsan. Setelah itu, aku tak sadarkan diri lagi. Sayup-sayup kudengar suara orang membaca ayat-ayat suci. Sesekali diiringi suara orang memanggil-manggil namaku. Dengan perlahan-lahan ku coba membuka mataku. Kulihat di samping kananku ada Pak Ustadz yang tengah khusyuk membaca ayat suci. Sementara di samping kiriku, kulihat ibuku yang tengah memandangku dengan kedua matanya yang sembab, menandakan kalau ibuku habis menangis. Begitu melihatku membuka mata, langsung ibuku memeluk dan mencium pipiku sambil terus menangis. "Alhamdulillah, kau sudah sadar anakku. Terima kasih ya Tuhan," ratap ibuku berkali-kali. Ayahku yang duduk di samping ibuku segera menenangkan ibuku yang terus menangis sambil memelukku. Sementara itu, aku hanya diam. Aku bingung apa yang sebenarnya telah terjadi denganku. Pak Ustadz yang sedari tadi duduk di samping membaca kalam ilahi, dengan senyumnya yang teduh menyuruhku meminum segelas air yang dipegangnya. "Sudah 1 minggu kamu pingsan. Kamu ditemukan tergeletak di tengah kuburan," kata Pak Ustadz menjelaskan. Mendengar kata kuburan, aku teringat kembali pada kejadian yang menimpaku. Dengan perasaan yang masih diliputi rasa takut, kuceritakan semua kejadian yang kualami dari awal hingga akhir. Semua orang yang hadir di ruangan itu bergidik ngeri mendengar ceritaku. Sejak kejadian itu hingga sekarang, aku kian rajin mendekatkan diri pada Tuhan. Ku kerjakan lagi sholat setelah sekian lama ku tinggalkan. Ku buka lagi kitab suci setelah sekian lama tidak pernah ku baca. Walaupun kejadian itu masih membuatku trauma, namun aku kian menyadari bahwa memang ada dimensi kehidupan lain yang diciptakan Allah di samping kehidupan manusia yang nyata ini. Aku berharap atas kejadian yang telah menimpaku ini bisa menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua.